Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya percaya ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita sambut hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih kemurahan-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam
bersyukur Tuhan. Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Allah yang terus setia. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan ku bersyukur. Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Shikiarararararabo. Yesus, Yesus Tuhan, pegang erat tanganku Bapa, jangan pernah lepaskan. Haleluya Tuhan, Engkau dahsyat selamanya, selamanya. Terima kasih Yesus, bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Namamu kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Bapa. Kami siapkan hati kami untuk bersuka cita lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Yang diberkati pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya saudara. Siap-siap menari untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerah sangat besar bagiku.
pagi hari ini saudara. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Aku menyediakan, aku diberkati, aku
perkasa perbuatanmu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan, perbuatan-Mu sungguh hebat dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, Engkau Allah yang begitu hebat menaungi hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya langkah demi langkah, nafas demi nafas, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kalau tadi kami sudah menaikkan puji-pujian, biarlah puji-pujian menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa lewat bibir, lidah dan mulut hamba-Mu ini Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah apapun yang dikeluarkan dari mulutnya adalah perkataan-perkataan daripada Engkau. Amin. Mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Sama-sama berkata, amin. Shalom buat semuanya. Tentunya pada hari-hari ini kita sudah melewati hari-hari yang tidak baik ya. Mungkin secara manusia tidak baik, tetapi kita percaya di balik semua itu Tuhan mempunyai rencana yang baik. Kalau kemarin saya sudah katakan di mimbar ini bahwa nanti bulan Februari kita akan mengadakan ibadah offline. Ternyata kemarin ada pengumuman dari pemerintah ya, bahwa Jawa dan Bali akan ada PSBB dari hari Senin ya, dari hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari.
ya, PSBB untuk Jawa dan Bali. Karena kita lihat banyak sekali penderita COVID yang terjangkit di Indonesia ini ya. Kemarin liburan panjang, jadi mungkin pada pulang ke rumah masing-masing, ke kampung halaman ya. Tentunya kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang di sana, kita tidak pernah tahu latar belakangnya, kemudian kehidupannya seperti apa ya kan. Mungkin juga imunnya menurun karena kecapean di jalan ya. Nah, kita percaya nanti bulan Februari Tuhan beri yang terbaik. Kalau memang kita harus offline, puji Tuhan. Kalau harus online juga puji Tuhan. Tidak akan mengurangi urapan Tuhan juga ya. Tidak akan mengurangi hikmatnya Tuhan juga. Walaupun kita online pun di rumah-rumah kita juga bisa menikmati dengan baik. Baiklah, mungkin satu lagi ya, yang kemarin ada pesawat yang jatuh ya. Pesawat Sriwijaya ya, Jakarta Kalimantan ya. Jakarta Pontianak, betul ya, Jakarta Pontianak. Tadi pagi saya kaget sekali, teman saya namanya Ibu Jessica, itu kan liburan ke Jakarta dan dia akan pulang tanggal 9. Saya tuh lupa tanya sama dia, tadi pagi dia, Bu Tuti puji Tuhan banget loh. Saya gak ikut pesawat itu, harusnya dia ikut pesawat Sriwijaya itu. Tetapi karena dia lagi flu, lagi batuk, dia harus di swab. Swabnya kan gak bisa langsung keluar, kalau rapid kan bisa langsung keluar kan. Kalau rapid keluar dia udah bisa langsung naik pesawat. Ternyata karena batuk dan flu, dianya gak pede gitu loh. Saya swab dulu. Dan tadi pagi puji Tuhan dia negatif dan puji Tuhan dia dijauhkan ya dari kejadian kemarin ya. Pesawat 1430 ya yang ke Pontianak ya. Puji Tuhan, pagi-pagi saya mau khotbah ini, dia telepon dia, puji Tuhan, Bu Tuti shalom. Aduh puji Tuhan loh begini-begini. Inilah. Kalau Tuhan mempunyai rencana yang baik ya, mungkin dia dengar-dengaran. Kalau dia mungkin orangnya barbar, udahlah, cuman gini yang penting kan rapidnya udah ini deh, rapidnya udah negatif deh, udah ikut saja. Tetapi karena dia taat sama peraturan, nanti kalau aku flu, aku pilek nanti di pesawat, mungkin kalau dia egois, dia akan ya kan, udahlah, yang penting pakai masker, nggak kelihatan dia batuk atau apa, dia tetap pergi ya kan. Tetapi di balik semua itu ternyata ada suatu kejadian yang dia bisa dijauhkan dari kejadian itu. Baiklah, pada pagi hari ini ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kita merancangkan masa depan ya. Pada hari ini saya akan ajak kita semua ya, bagaimana kita meninggalkan dosa dan kita bisa meraih kemenangan. Ya. Tentunya kalau meninggalkan dosa biar meraih kemenangan ya. Dari detik ke detik apa yang kita lakukan, kalau kita intim sama Tuhan, tentunya dosa itu bisa kita tinggalkan. Katakan amin. Saya percaya semua jemaat GBI Rahmani dimanapun kita berada, ya kita pasti intim sama Tuhan. Sudah diajarin kan pagi berdoa, baca firman, hidup hari-hari kita selalu tanya sama Tuhan apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Tinggalkan dosa dan raih kemenangan. Orang kalau sudah ninggalin dosa pasti dia menang, katakan amin. Ya kan? Sudah lewati apa setan-setan yang kita lewatin, pasti kemenangan ada di depan kita. Mengapa sih kita harus meninggalkan dosa? Ya. Kita baca Yesaya 59 ayat 1-2, di situ dikatakan jelas banget ya. Kenapa kita harus meninggalkan dosa? Di situ dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jelas sekali dikatakan dosa itu yang membuat kita ini tidak bisa berhubungan sama Tuhan. Katakan amin. Dosa tidak dilihat hanya dosa sedikit kok. Hanya dosa bohong-bohong sedikit. Hanya dosa-dosa kan saya nipu untuk kebaikan. Nah ini harus kita tegaskan. Dosa kecil besar itu namanya tetap dosa. Jadi sini dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkan.
ya, dan pendengaran tidak kurang tajam. Yang membuat kamu terhalang itu adalah dosamu. Jadi kenapa sih kalau kita mau tinggalkan dosa di tahun 2021 ini, kita akan meraih kemenangan. Kita akan berlari-lari meraih kemenangan. Ya, karena dosa adalah penghambat tangan Tuhan terhadap kita. Bagaimana caranya meninggalkan dosa? Mungkin sering kita bertanya, aduh, saya dengan dosa kita baca Alkitab terus, nggak bekerja, ya nggak bisa juga ya. Cara meninggalkan dosa itu ada caranya. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, walaupun dalam keadaan bekerja, walaupun dalam keadaan kita pergi kemanapun, tetapi kita tetap meninggalkan dosa, tidak mau kompromi dengan apapun. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ya, di dalam hubungan kita dengan orang lain, kita tidak mau melakukan dosa. Bagaimana cara meninggalkan dosa? Yang pertama, undanglah Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, dikatakan jelas, undang Roh Kudus dalam hidup kita. Tentunya kalau kita ngundang Roh Kudus dalam hidup kita ini selalu berkata-kata tentang yang baik, selalu berkata-kata tentang senangnya Tuhan. Karena Roh Kudus bisa ada di hidup kita. Kalau hidup kita pun ini layak, katakan amin. Bukan berarti, wah saya belum layak. Nah, gak usah mikir itu. Yang penting beri yang terbaik sama Tuhan. Berusaha untuk layak. Katakan amin. Ini pesan yang sangat baik. Apapun dosa itu, tinggalkan dosa. Ya. Sering orang misalnya berpikir negatif. Nah, ya berpikir negatif sama orang. Tinggalkan. Sudah pokoknya kita positif aja sama semua orang. Tetapi kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Ini sangat penting sekali. Undang Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sama-sama baca ya Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Cukup panjang. Jadi Bapak Ibu yang di rumah bisa baca di layar ya. Sudah saya siapkan. Kita sama-sama baca. Gak usah lari-lari cari Alkitab dulu. Kita sama-sama baca di layar. Galatia 5 ayat 16 sampai 25, firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama-sama. Saya dari mimbar ini, Bapak Ibu dari rumah Bapak Ibu ya. 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita ini juga dipimpin oleh roh. Jelas sekali ya, banyak sekali dosa-dosa yang melingkupi kehidupan manusia. Ya tadi kedengkian, iri hati, mabuk, hawa nafsu ya. Kemudian banyak sekali. Bapak Ibu bisa baca di Galatia 5. Kemudian kita sambung lagi ya. Di Efesus 5 ayat 18 sampai 21 dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, jelas ya. Firman ini saya pikir bisa direnungkan setiap hari. Saat kita melewati 2020 ini, jadikan firman ini acuan hidupmu. Berjalanlah dalam roh, hiduplah dipimpin oleh roh. Ya, sebenarnya kehidupan orang
yang dipimpin roh, pasti nggak ada sakit hati, ya, nggak damai sejahtera. Apapun yang kita lewati, kita selalu damai sejahtera. Kita selalu tersenyum karena kita melihat Allah yang besar, ya. Tadi katakan, ku nyanyi haleluya, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Ini penting sekali. Apapun persoalan kita saat ini, kita jangan pernah melihat persoalan itu, lihatlah Allah yang besar. Hidupmu dipimpin oleh roh sehingga dosa-dosa itu akan hilang dengan sendirinya dan hubungan kamu dengan Allah menjadi hubungan yang baik. Sudah dikatakan jelas sekali di Yesaya bahwa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah adalah dosa kita. Makanya saya katakan tinggalkan dosa, raih kemenangan di tahun 2021 ini. Amin. Tentunya Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat GBI Rahmani yang saya kasihi, yang saat ini saya rindukan kalian semua. Ya, sampai saat ini kita belum bisa ketemu di ibadah online, di ibadah offline. Tentunya dengan ibadah ini biarlah tahun 2021 ini kita akan tinggalkan dosa, kita akan raih kemenangan. Katakan amin. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya meninggalkan dosa? Yang kedua, ini setiap saya khotbah pasti ada nomor ini. Baca dan renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saat kita membaca firman, saat kita merenungkan, gak sampai di situ saja, membaca, merenungkan, kita harus melakukan firman itu. Untuk apa kalau misalnya kita hanya baca, oh saya rajin, saya hafal semua itu Alkitab, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu nol besar. Berarti hidup kita tidak nyambung sama Allah. Sekarang kita telak-telak aja bicara ya. Kalau kita dosa, udah deh kita gak bisa ngobrol sama Tuhan. Kalau kita masih ada dosa, kita tidak bisa ngobrol sama Tuhan. Bukan berarti dalam keadaan dosa kamu tidak bisa datang sama Tuhan. Dalam keadaan dosa datang sama Tuhan, kamu bersimpuh di hadapan Tuhan, minta ampun. Setiap hari, setiap pagi saya selalu minta ampun sama Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan saya minta ampun. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik ya kan. Tuhan gak senang, saya minta ampun. Ya tentunya Bapak Ibu semua juga akan contoh saya. Pagi-pagi minta ampun sama Tuhan. Kita akan lewati hari ini dengan hari yang penuh kemenangan. Karena kita tidak mau ada dosa sama hidup kita. Baca renungkan firman Tuhan ya. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Ayat 17 jelas sekali. Kalau kita bergaul sama firman, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kita sambung ya Ibrani 4 ayat 12 ya. Pagi hari ini banyak sekali ayat ya yang kita baca. Ibrani 4 ayat 11 dikatakan, firman Tuhan hidup, berkuasa dan mampu menembus ke dalam hati kita, mengangkat masalah yang paling dalam yang tidak ada seorang pun bisa tangani. Ini hal yang sangat indah sekali ya. Firman Tuhan itu berkuasa dan mampu menembus ke dalam hati kita dan bisa mengangkat semua persoalan. Tadi katakan kunyanyi haleluya, jangan pernah kita takut karena Allah beserta kita. Ini adalah firman yang begitu indah. Tentunya Bapak Ibu semua ya yang menyaksikan ibadah ini, pakailah firman Tuhan itu untuk menghiasi hidup-hidup kita sehari-hari. Baca firman, berdoa, ngobrol sama Tuhan ya. Tadi seperti dikatakan, berkata-katalah dengan mazmur. Artinya mazmur itu dengan puji-pujian sama Tuhan. Tentunya kalau kita sudah puji-pujian sama Tuhan, dengan orang lain pun kita juga akan berkata-kata yang baik. Katakan amin. Omong kosong kamu bilang, oh saya intim sama Tuhan, saya berkata-kata baik sama Tuhan. Tapi dengan orang sekeliling kamu tidak bisa bergaul, kamu tidak bisa berkata-kata dengan baik. Ya kan? Itu gak ada artinya. Jadi contohnya itu aja. Ya kan? Nol gede kalau misalnya saya sudah intim sama Tuhan, saya sudah selalu ngobrol sama Tuhan. Tapi dengan sekeliling kita pun kita gak bisa berbuat baik. Nah ini yang sangat penting. Makanya tadi katakan tinggalkan dosa. Kita harus saat ini juga kita harus bertobat dari dosa kita. Kemudian yang ketiga, cara kita meninggalkan dosa, kita harus apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Kok tadi kita baca firman, renungkan firman, kita lakukan firman ya kan. Kita harus berjaga-jaga. Karena banyak sekali setan itu mau menerkam kita. Kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Dengan apa? Dengan selalu berdoa.
Ya, dalam setiap keadaan kita harus berjaga-jaga, waspada dan tetap berdoa. Ini penting sekali. Kita melewati tahun 2021 bukan tahun yang gampang. Secara manusia bukan tahun yang gampang. Tetapi karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang besar, kita percaya tahun 2001 adalah tahun yang indah. Katakan amin. Apapun keadaannya, tidak tahun yang gampang. Secara manusia sudah diprediksi, ya, ahli ekonomi sudah prediksi, ahli kesehatan sudah prediksi, bukan tahun yang gampang. Tetapi hanya satu harapan kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kita tidak melihat itu, tapi hanya melihat Allah. Bahwa tahun 2021 adalah tahun yang indah bagi kita. Katakan amin. Makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jelas ya? Seperti tadi dikatakan di Efesus tadi, yang pertama ya, ayat-ayat yang pertama tadi, Efesus 5. Memang roh itu penurut, tapi daging kita ini lemah. Makanya kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa. Ya, kan setan seperti singa mengaum-ngaum yang mau menerkam kita loh. Di setiap keadaan, kita bisa kepleset loh. Ya kan? Kita sebagai manusia, ikutin aja. Kita berdoa dan berjaga-jaga. Tahun 2021, secara orang ekonomi bilang itu ada krisis. Krisisnya mungkin lebih parah dibandingkan 2020. Tetapi kita mempunyai satu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Kenapa saya selalu bicara sama full time di tempat gereja GBI Rahmani? Ayo kita semua rajin ya, kita bertanam ya, kita ada empang, kita bersihin ya. Kita punya sawah itu. Sekarang masih dikerjain sama orang, tapi saya sudah bicara dengan para full time ya kemarin. Ya, seandainya krisis kita tanam sendiri itu sawah ya kan. Berasnya kita makan sendiri, jadi kita nggak kekurangan. Ya, yang penting punya bibitnya. Karena apa? Karena kita harus punya hikmat Tuhan gitu loh. Mungkin kalau dulu para full time disuruh tanam-tanam, aduh ibu ngapain sih kita suruh tanam-tanam. Biar dalam keadaan pandemi ini kita juga sehat. Ada yang nyangkul, ada yang naruh bibit-bibit ya kan. Ada yang bersih-bersihin empang ya kan. Ada yang masak ya kan. Kita punya sayur sendiri, punya cabai sendiri, punya ikan sendiri. Benar? Punya sawah sendiri ya. Punya sawah sendiri. Mungkin kalau saat ini sawahnya dikerjain sama orang ya kita jual kan. Jadi untuk berjaga-jaga seandainya terjadi krisis apapun kita sudah siap-siap. Karena apa? Karena kita intim sama Tuhan. Kita dengar suara Tuhan. Kalau seorang pemimpin mengatakan sesuatu, lakukan itu dengan baik. Ya, itu enggak dosa. Kalau kamu misalnya pemimpinmu ngomong A, kamu B, itu dosa. Benar? Karena hikmat itu selalu turun dari atasan kita, dari pemimpin kita ya. Misalnya Pak Niko bilang A, kita kan bisa dengar, oh iya tahun ini adalah tahun integritas ya. Oh iya benar-benar. Memang tahun yang tahun integritas tahun 2021. Makanya apapun yang dikatakan pemimpin itu dengarkan. Karena pasti ada pesan Tuhan di situ, ya. Tentunya juga lihat pemimpinnya seperti apa. Ya kalau pemimpin yang takut Tuhan. Katakan amin. Jadi mungkin beberapa saat yang kemarin dengan full time saya katakan, ayo kita bersih-bersih. Sekarang kita udah panen cabai. Cabainya udah seember-ember ya, udah susah ngabisin ya, dimakan sendiri sisa justru. Sayuran ya, semuanya sudah pada besar ya, ikan juga udah bisa dimakan ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita meninggalkan dosa? Kita harus rutin beribadah. Bu, rutin beribadah bagaimana? Ini kan sekarang kan gerejanya nggak buka nih. Rutin beribadah, gereja itu bukan berarti bangunan. Gereja itu ya tubuh kita ini sendiri, ya kan? Sekarang banyak sekali kalau kita di YouTube bisa buka ibadah dari gereja manapun. Boleh lihat. Karena itu adalah ibadahmu, ya kan? Ini buka GBI Rahmani. Nanti sebentar lagi mau buka yang lain, boleh. Ini adalah apa? Kita harus rutin beribadah. Karena ibadah ini sangat penting. Ibadah ini kita mendengarkan firman dari orang lain ya. Sering kan orang, sekarang juga lagi online kok, udahlah kita baca firman sendiri. No, ibadah itu penting, walaupun itu ibadah online.
Ya kan? Justru dengan waktu yang banyak kita bisa saat teduh ya. Waktu saya lebih banyak dibandingkan pandemi. Jadi pagi saya bisa lebih banyak dengar saat teduh, ikut doa ya kan. Ikut Zoom ya. Nah tentunya para full time juga seperti itu ya, full time GBI Rahmani. Lebih banyak duduk di kaki Tuhan, itu penting sekali. Ya. Rutin beribadah ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 di sini katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibahasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah tidak harus ibadah di dalam gedung gereja. Gereja ya tubuh kita ini. Ibadah bisa ibadah online ya. Kita bisa dari YouTube, kita ibadah, kita berdoa, kita puji-pujian. Ibadah ini artinya apa? Kita melakukan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan orang lain. Kalau dengan ibadah online kan kita bisa melihat orang-orang lain, benar? Bisa melihat gembalanya, bisa melihat pembicaranya, bisa melihat PW-nya, ya kan? Seperti itu. Makanya dikatakan di situ rutin beribadah. Jangan sampai hari Minggu tidak mengikuti ibadah online apapun. Ya, semua jemaat GBI Rahmani kalau nggak punya kuota bisa nebeng sama orang. Ya, ini di Facebook juga keluar nggak ya di Facebook? Di Facebook juga keluar ya. Kalau biasa main Facebook udah buka di Facebook bisa. Tidak harus buka di YouTube. Kesimpulan pada pagi hari ini kita undang tim PW ke depannya. Kita simpulkan ya. Hari ini yang kita pelajari seperti ini. Kita tinggalkan dosa agar kita meraih kemenangan dengan cara apa? Yang pertama undang Roh Kudus. Yang kedua baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga berjaga-jagalah dan waspada dan tetap berdoa. Jangan sampai hari-harimu tanpa berdoa. Yang keempat rutin beribadah. Beribadah online, buka YouTube, buka Facebook ya kan. Bisa mendengarkan dari radio, dari TV. Apapun yang kita dengarkan tentang firman Tuhan dari media apapun. Makanya mari kita raih kemenangan, kita tinggalkan dosa agar semua janji Tuhan akan tetap kita terima. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi hari ini. Firman-Mu begitu indah Bapa. Kami akan meninggalkan dosa-dosa dalam hidup kami. Kami akan menyongsong kemenangan di tahun 2021 ini ya Bapa. Kami akan meraih kemenangan bersama-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa pada siang hari ini mungkin ada yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pelihara. Tangan-Mu yang kuat akan menyertai mereka. Mungkin saat ini mungkin yang sedang isolasi karena COVID, kami percaya apapun pergumulan penyakit Tuhan akan jamah. Hamba-Mu juga berdoa buat orang-orang yang kena resesi ekonomi, mungkin sedang menganggur, mungkin ekonominya sedang tidak baik. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai mereka sehingga mereka akan Engkau beri terobosan-terobosan yang baru. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami juga akan tutup ibadah ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan ku nyanyi haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat. Katakan sungguh Kau hebat. Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat. Katakan sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
sakit disembuhkan. Terobosan ekonomi kau beri. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu indah. Kami begitu semangat akan tinggalkan dosa. Kami akan meraih kemenangan di tahun 2021 Tuhan. Tiba saatnya tangan kami akan kami buka. Engkau memberkati kami. Diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, diberkati keluargamu, diberkati apapun semua usaha yang kau kerjakan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Yesus menyebut kita yang kedua kali dan mengangkat kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu.